Yesus? Ada nggak? Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Tempat di Bukit Zaitun, ditanya sama muridnya, apa tanda-tanda kalau kamu yang datang? Datang untuk kedua kali maksudnya itu, Bang. Ya, iya, bukan makanya yang datang kepada Paulus itu siapa? Ini datang, kalau dia datang kedua kali, Abang Kusuma, dia akan datang. Ya, yang datang kepada Paulus itu siapa? Dengan menampakkan diri dengan penuh kemuliaan, Bang. Sedangkan di sini tidak ada dia menampakkan diri, Bang. Coba ini cuma Anda suaranya, baca Bang. 1 Korintus 9 nomor 1. Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Sebentar, Bang, kita bahas ini dulu, Bang. Karena di sini tidak ada Yesus menampakkan diri secara nyata. Berarti cuma bukan suaranya Yesus aja. Berarti palsu itu. Aduh, itu maksudnya yang Abang maksud itu. Loh, kalau gimana? dia datang di kedatangan kedua kali nanti itu, dia akan menampakkan diri dengan wujud asli itu dan penuh memang kemuliaan, kedatangannya Bang. cuma 2 kali. Kedatangannya memang cuma 2 kali. Makanya Ya, dikatakan inilah kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, itu bukan aku. Sebab kedatanganku yang kedua tanda-tandanya ini. Jadi kalau ada yang mengaku, lagian kan Yesus sudah mengatakan, akan ada penyesat mengaku aku, tetapi tidak memiliki tanda-tanda itu bukan aku, jangan kau percaya. Justru karena Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, tapi tidak ada tanda-tanda itu, Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Coba Anda baca nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Mesias di sana, lihat ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda mukjizat, tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun, apa nasihat Yesusnya? Percaya atau jangan percaya? Waktu datang di padang gurun, jangan percaya. Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Makanya Yahudi tidak percaya Paulus. Yang percaya kepada Paulus Romawi kan? Ada nggak orang Romawi ketika di Bukit Zaitun, ketika Yesus menasihati orang-orang? Ada nggak orang Romawi di situ? Nggak ada. Maka yang tidak percaya kepada Paulus adalah mereka yang mendengarkan nasihat Yesus. Orang Romawi tidak mendengarkan, karena orang Romawi bukan pengikut Yesus. Maka ketika Paulus berkoar-koar kepada Roma, hei orang Romawi, ya paman, aku bertemu dengan Tuhan kita Yesus loh. Masa? Di mana? Ketika aku ke Damsik loh. Wow, apakah luar biasa? Iya, begini. Percaya kepada Paulus, dijadikanlah dia rasul. Ajarannya Katolik. Lahirlah kalian Kristen. Menyembahlah kepada saya jawab Yesus ya, itu. Bang. Saya jawab ya. Nah, ayat yang Anda bawakan tadi, Bang Suma, itu adalah kedatangan Yesus untuk kedua kali pada saat dia menghakimi kita dengan berbagai tanda yang tadi disebut. Sebentar dulu, Bang. Sedangkan di sini bukan kedatangan Yesus kedua kali. Dia tidak menampakkan tubuh kemuliaannya, Bang. Dia hanya berupa suara, Bang. Artinya dia bukan datang untuk kedua kali. Dia cuma berarti berupa bukan suara, dia Bang. yang datang. Berarti bukan dia. Kalau Anda mengatakan itu bukan yang datang kedua, berarti itu bukan dia. Kan sudah jelas itu. Kalau ada orang yang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Karena kalau aku yang datang, tanda-tanda ini akan mengikuti aku. Ada nggak tanda-tanda itu kepada Paulus ketika dia mengaku bertemu sosok Yesus? Nggak ada. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Oke. Di mana ayat yang mengatakan bahwa di bertemu dengan Paulus ini, di situ adalah tanda-tanda kedatangan, bukan tanda-tanda kedatangan 2 kali, coba. Nah, jelas yang Anda bacakan tadi itu begini, Bang. Yang Anda bacakan tadi itu adalah tanda-tanda pada akhir zaman nanti, Bang. Sedangkan di sini dia tidak menampakkan tubuh kemuliaannya. Astagfirullahaladzim. Justru karena itu kedatangan Yesus yang asli adalah pembawa keadaan bumi berakhir. Karena yang datang kepada Paulus bukan Yesus yang asli, maka tidak berakhir.
Harusnya kalau yang datang asli kepada Paulus, kiamat sudah terjadi abad pertama. Tapi karena yang datang itu palsu, ya tidak kiamat. Namanya juga palsu yang datang. Gimana sih? Ya oke lah Bang. Saya terima juga itu asumsi Anda. Nah iya. Ya, oke Bang. Saya makanya lebih dikatakan banyak belajar di lagi ya. Data 5, sebab mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang yang banyak yang disesatkan Yesus palsu itu disebut Kristen. Itulah dia. Oke. Dengan Abang Titan lagi. Ya oke lah. Saya akan banyak belajar lagi Bang Suma. Silakan Ya, dengan Bang silakan. Titan. Oh, Bang Titan. Silakan saudara. Terima kasih. Ya, begini. Oke, silakan ya. Ya, selamat siang ya semuanya teman-teman ya. Jadi begini, Juma. Jadi ketika Paulus itu bukan datang Yesus, itu suara. Maka itu berarti Yesus palsu berkata, kan? Ya, sebentar. Berarti palsu. Baca Yohanes 10 ayat 27. Sebentar, baca Yohanes 10 ayat 27. Baca dulu. Yohanes 10 ayat 27. Baca. Coba baca Apa Yohanes 10 ayat hubungannya 27. coba? Apa Domba-dombaku hubungannya? mengenal suaraku. Perhatikan. Domba-dombaku mengenal suaraku. Mereka Betul. mengikuti aku. Paulus, sebentar. Mereka mengikuti aku. Aduh. Mereka mengikuti sebentar. aku. Paulus. Bisa Iya, nggak diam kan? dulu. Paulus mendengar suara Yesus. Dia John. mengenal. Paham tidak? Nggak Bedakan ada datang dengan hubungannya itu, mengenal. Cak Ayu. Hei, Nah, di Cak sinilah Ayu, Juma tidak tidak mengerti, ada tidak hubungannya. paham. Baca Yohanes 10 itu, Inilah kan. saya dijelaskan tadi. hafal kalau itu. Oke, saya baca. Domba-dombaku, Oke. domba-dombaku mengenal suaraku. Mendengar suaraku dan mengikuti aku. Oke? Betul. Sekarang ketika Mengenal. Yesus mengajarkan bersunat, Paulus mengajarkan Jangan apa? lari-lari inilah. Saya nggak bisa lagi. Jangan lari-lari. Jangan lari-lari. Inilah Juma ya komal Islam. Hei, saudara, Kalau diskusi di situ lari-lari topiknya. dengar Kita topiknya dulu Yohanes pertama. 10 Fokus. nomor Beginilah kualitas 27, Juma ya. 28, 29, 30, 31, 32, 34, endingnya di 36 itu tidak sedang menyatakan kalau muridnya Ya, itu kesangan yang menghadapi mendengarkan Juma dia di lari padang topiknya, gurun. tenang. Lul, Beginilah kualitas Juma ya. Lul. Kita nggak fokus ke topik. Lul. Inilah si Juma tidak. lul. Ini berbicara mengenai tanda-tanda Gantian, kedatangan, gantian. lul. Itu Kamu tanda-tanda gantian diskusi. kedatangan, bukan berbicara mengenai mendengarkan suaraku. Sekarang, apakah betul begitu polanya? Tidak. Di Yohanes 10 itu tidak berbicara mengenai suara didengar. Kalau yang mendengarkan suaraku adalah muridku, yang tidak mendengar suaraku adalah bukan muridku. Bukan itu polanya, kucluk. Pendeta bayaran. Bang Titan, ketawa aja sama Juma mah. Percuma, capek. Mendingan ketawa sama Juma. Bukannya malah melawan, membantah narasi, malah mau ketawa. Mendingan Bang Anod aja, Bang Anod. Aduh. Lucu ini. Saudara, bantah saya dengan data yang akurat. Tanda-tanda apa yang akan mengiringi guru kalau guru datang? Tanda-tanda ini. Baik. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Ya, izin Bang Suma, saya kebetulan ada keperluan ini, tetapi baik saya lebih Ya, banyak silakan. belajar lagi, saya akan naik lagi kembali membahas ini, Bang. Bang Silakan, Arif, terima silakan, kasih Bang Arif sudah terima saya dengan baik. Teman-teman, terima kasih. Selamat siang, Bang. Saya ada keperluan. Iya, Ya, siap Terima Pak kasih, Arno. Bang Anod. Sering Ya, ke nanti komar saya masuk ini, lagi ya. Mending seperti saudara Arnold ini. Itu gentleman. Itu baru bagus. Orang mau belajar, menggunakan akal. Pada saat ada materi keimanan, kepercayaan, keyakinan, terbantahkan dengan dalil, maka jangan lebih mengedepankan keyakinan. Karena sudah dibantah oleh dalil. Maka harus mundur selangkah dua langkah. Untuk belajar lagi. Itu baru laki-laki namanya. Ini ngotot. Baca Yohanes 10:7. Hei, jangan kau ajarin saya. Halo, selamat siang. Siang. Ya, siang. Silakan, Hunter. Kristen ya. Saya mau nanya sama Bang Zuma. Ya. Tuan John naik, Tuan John. Kenapa Polisi, kalian Gereja Islam Malaysia. menuhankan Muhammad? Aduh, nggak ada data. Hah? Sakit ente. Enggak. Kenapa Sakit. kalian memanggil dia Rob? Di mana umat Islam memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Rob? Oh, kamu menistakan agama kamu ya Al-Quran, Zuma. Di mana? Coba Wah, tunjukkan dalilnya. ini bahaya Umat Islam nih, Juma memanggil ini. Nabi Muhammad Rob.
Ayo. Rob, Di mana itu? Di ngerti mana nggak definisi Rob? Kalau Nggak usah, bahasa nggak usah. Indonesia? Langsung dalil. Coba. Di mana tertulis di Al-Quran Nabi Muhammad dipanggil Rob? Di mana? Nggak, kamu pendusta Zuma. Pengikut Paulus, Kamu tidak penyembah bisa makhluk kuburan ya tidak bisa gini. menjawab. Penyembah makhluk kuburan ya gini. Kalau saya katakan kepada saudara Saya yang bertanya, mengajarkan kemudian menyembah kalian Yesus itu menuhankan adalah Muhammad iblis, yang di itu kuburan? betul. Tapi kalau Anda menuduh kami menyembah umat Islam, apa menyembah Nabi Muhammad, dalilnya mana? Nah, inilah artinya apa yang disampaikan Al-Quran itu betul. Wa ikhwanuhum wa yumutunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Orang kafir itu saudaranya setan. Dia, orang kafir ini, membantu setan di dalam setan misinya menyesatkan manusia. Kalian orang-orang kafir adalah pembantu-pembantu setan di dalam menyesatkan manusia dan mendurhakai Tuhan. Itu buktinya. Kamu datang membawa data umat Islam menyembah kepada Nabi Muhammad. Mana dalil? Nggak ada. Berarti kau sudah membantu setan untuk membuat kemudian umat Islam itu ragu terhadap keyakinannya. Karena Anda membawa data yang tak ada. Kalau saya mengatakan yang mencontoh pertama kali menyembah Yesus itu adalah penyembah matahari, penyembah api, itu betul, dalilnya ada di kitabmu. Tapi kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad disembah, mana dalilnya? Nggak ada. Berarti Anda adalah prajurit setan yang ingin menyelamatkan, yang ingin membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Al-Quran saya betul itu. Saudara-saudara setan adalah orang kafir. Orang kafir ini membantu setan agar manusia durhaka kepada Tuhannya. Nah, ini yang kalian lakukan. Kalau yang saya lakukan, mengajak kalian berhenti menyembah kepada ya bukan Tuhan. Kalau kalian malah mengajak kita menyembah kepada yang bukan Tuhan. Kalau saya melarang kalian. Itulah bukti. Siapa penganut kasih? Kasih itu menyelamatkan orang dari kesesatan. Kalian malah menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Menuduh kami menyembah Nabi Muhammad. Dalilnya nggak ada, prakteknya nggak ada. Saya menuduh kalian menyembah kepada makhluk. Teori prakteknya ada, tapi kalian nggak berasa. Harusnya kalian bersyukur. Ada yang menyadarkan kalian menyembah kepada si palsu. Parah ini orang ini. Assalamualaikum, Pak Ketua Umum. Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif. Ya, disapa dulu. Ada yang baru masuk juga, Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. menyapa guru-guru saya, ustadz-ustadz saya, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah bang, sehat. Terima kasih atas pengetahuan guru-guru saya, ustadz-ustadz saya. Berarti Tuhan Kristen tambah satu lagi, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih guru-guru saya, ustadz-ustadz saya, sekali lagi sehat-sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Kalimantan Barat. Wabarakatuh. Yang naik teman-teman Kristen ya, waduh, di sini permintaan naiknya Muslim semua. Ya, Moderator- teman-teman, Moderator yang sampai Muslim lalu di-hold dulu ya. ya dibantu untuk menghapus di multi teman-teman ya. ini set bahasan ini minta naik terus, kita angkat aja. Sebentar, saya siapa? Set bahasan, selamat siang. Muslim atau Kristen? Mohon maaf. Ini sudah ada ini. Pak Pendeta Perlindungan Sinaga. Selamat siang. Baru pulang gereja rupanya. Silakan Pak Perlindungan. Apa oleh-oleh dari gereja? Pak Perlindungan, dibuka mic-nya. Pak Perlin.
Lai, dibuka mute-nya. Oi. Pak Parlin. Ini. Kalau lupa HP-nya nggak tahu cara buka mic ini, waduh. Dibantu dulu ini, buka mic-nya. Pak Parlin. Oi, Pak Parlin. Pak Parlin. Nggak ready dia Ustaz Arif. Kita cari pendeta yang ini aja dulu lagi. Sebentar saya share. Ustaz Alif, mungkin sambil dipanasin sama Gurunda. Ini Oten hari Minggu kayaknya lagi nafsu semua sama Gurunda, sama Bang Zuma. Kenapa rupanya Gurunda? Iya, karena terancam, mereka akan terancam. Bahaya ini kalau betulan yang disampaikan Bang Zuma ini. Selamat siang. Selamat siang, abangku Parlindungan. Parlindungan mana lu? Ini lu. Silakanlah. Nggak ada kawan Tapi saya. kasih ruang lah kalau kita diskusi, kasih ruang lah. Jangan Iya, ada silakan Bang, penekanan. silakan. Saya punya teman juga sahabat namanya Parlindungan Manalu. Tapi beliau udah pensiun sekarang. Ya, lanjut Bang. Topiknya apa ini? Nggak tahu juga Bang. Kita nggak dikasih tema. Ya terserah. Bang Perlindungan. Apa yang dikuasai Bang Perlindungan? Yang sering ku dengar saudara Juma tentang apa Galatia 3 ayat 13. Iya. Iya. Dikatakan di sana kan yang terkutuki itu bagi dia Yesus. Itu. Jadi kalau kita Kristen memahami Galatia 3 ayat 13 itu, kata orang itu tidak tertuju kepada Yesus. Bagaimana? Si saudara Juma mengapanya itu kok bisa ditujukan bahwa baik Bang, baik. Jadi gini, kalau kita lihat Bang, di dalam Yohanes 1 nomor 14 terkait dengan Yesus ya. Di situ diceritakan di dalam saudara, firman itu yang adalah Yesus telah teraplikasi, benar-benar terrealisasi, terbukti menjadi manusia dan diam di antara manusia, dan manusia telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Tuhannya sebagai hamba atau anak tunggal Tuhan, penuh kasih dan kebenaran. Yesus ini adalah manusia yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan Yesus mengatakan di dalam doanya di Yohanes 17, permuliakanlah aku kehadiratmu sebagaimana kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, Yesus ini adalah manusia yang sudah dimuliakan jauh sebelum dia kemudian dicipta atau dijadikan menjadi daging, yaitu manusia. Itu ucapan Yesus sendiri tuh. Dia mengatakannya di dalam Yohanes 17 nomor 1. Permuliakanlah aku sebagai anakmu. Jadi Yesus itu manusia mulia. Manusia yang sangat-sangat mulia, bagi diajarkan dalam Al-Quranul Karim. Tapi kenapa tiba-tiba Paulus, demi nafsunya, yang kedatangan Kristus kepadanya, sudah kerasukan Kristus, yang ditemuinya di padang gurun, mengajarkan kalau Yesus ini adalah makhluk yang dikutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Kristus
melalui jalan Lanjutkan, kutuk. saudara. Ada lanjutan itu, ndak diam di kutuk Sebab dia. ada Karena karena kita Kristen, ya karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Atau jangan-jangan ini iblis yang disalib ini? Kalau iblis yang disalib, baru dia terkutuk, itu baru betul. Tapi kalau Yesus yang disalib, itu tidak betul. Tapi kalau iblis yang disalib, baru benar. Iblis itu memang terkutuk. Ini dia, saudara. Dari ayat itu saja, saudara, udah ada yang dipotong itu. Pertama, saudara baca tadi, Kristus telah menebus kita dari kutuk, hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita itu tidak saudara pakai. Baru sebab Tadi saya katakan karena Kristen. iya, saudara itu nggak pakai. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia, kata saudara. Padahal di situ terkutuklah orang. Orang di situ, saudara. Bukan Yesus dia. di sana kan? Yesus di Tidak. sana kan? Kata orang Siapa yang begitu, digantung di salib? Saudara ganti menjadi dia. Memang di situ- tulisannya begitu kok. Indah. Loh. Orang di situ saudara ganti dengan dia. Kalau dia memang menuju kepada Yesus. Kalau orang ada sebelum Yesus disalibkan, sangat beribu-ribu orang yang disalibkan sebelum Yesus. Itu. Oh, berarti yang digantung ini bukan Yesus. Ya kalau disalib itu kan ada di kiri, ada di kanan waktu Yesus disalib. Ya, jadi yang dikutuk ini siapa, Bang? Yang dikutuk itu kan kata orang di situ. Orang terus? yang digantung pada kayu salib. Nah, sekarang Yesus orang. telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Itulah Sekarang roh pertanyaan kudus. saya, Yesus itu orang yang digantung atau sayur yang digantung? Orang kan? Nggak, orang kata untuk menuju kepada Yesus, merujuk kepada Yesus. gimana Kata dia ceritanya? tadi, pas. Kalau kata orang nggak merujuk kepada Yesus itu, saudara. Di situ. Nah, sekarang yang digantung di salib ini nebus dosa Kristen ini orang atau sayur? Nah, disitulah. Orang atau bukan? Manusia. Orang atau bukan? Manusia atau bukan? Kalau Yesus itu nggak pernah dikatakan orang dalam Alkitab, perjanjian, kata Rasul, kata malaikat, kata Orang dengan manusia beda emang. Iya, tetapi kalau menuju kepada Yesus dalam Alkitab ini tidak ada kata orang. Manusia. Iya, manusia ada, dia berarti ada. beda antara manusia dengan orang beda. Beda. Oh, baru tahu saya. Ya udah, salah kalau begitu. Berarti saya ganti ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, saudara tadi kata dia saudara ganti itu. Iya. Iya, karena kalau dia itu orang, Anda ternyata picik juga dalam berpikir. Jadi gini, sekarang yang terkutuk, yang digantung di salib itu siapa? Yesus atau bukan? Yesus kan di sini karena Yesus disalib. Yesus yang disalib atau bukan? Ini dulu hasilnya maksud dari ayat ini. Yang saya tanya, yang digantung di salib ini Yesus atau bukan? Saudara bertanya, saya menerangkan. Enggak, saya tanya yang disalib itu Yesus atau bukan? Tak mungkin menang yang menanya, yang menerangkan yang benar. Maka Jadi jawab sesuai dengan terangkanlah. pertanyaan. Jangan kau ditanya apa, kau jawab apa. Yang saya tanya, yang disalib itu Yesus atau bukan? Yang kau tanya, yang dua yang disalib atau Yesusnya? Yang disalib, yang nebus dosa kamu itu loh. Yesus, benar. Kalau Orang menebus dosa Yesus kan, nah, saya, gitu dong. Yesus. Berarti yang dikutuk siapa? Yang tersalib. Nah, yang tersalib siapa? Kalau Kristen menuhankan yang tersalib, apakah yang di kiri dan di kanan menjadi Tuhan? Saya tidak urus dengan ketuhanan. Yang saya tanya, yang disalib ini Yesus atau bukan? Yang kau tanya, yang disalib di kiri di kanan atau Yesus? Yesus memang disalib untuk menebus, memperdamaikan. Yang disalib ini, yang disalib, yang nebus dosa-dosamu, curi ayam itu Yesus atau bukan? Yang ngotot-ngototan pun di sini bisa. Ya sekarang yang kutanya, yang disalib itu ngapain saya urus yang kiri kanannya? Saudara, Kucluk.
saudara yang bertanya nggak pernah mengalah. Padahal penanya Yang saya itu, tanya, yang disalib ini bukan kiri Iya. kanannya, kampret. Biasanya- Yang saya tanya, yang disalib untuk kau Dengar itu dulu, berbuat dosa saudara. bebas, itu biasanya siapa? penanya itu yang tidak tahu apa-apanya si penanya. Karena saya bertanya kepada Asu. Iya. Karena yang bertanya itu tidak tahu apa-apa, jadi diterangkanlah kepada si Asu penanya. cuman bisa menggonggong. Au, 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 au. Sudah jelas yang saya tanya itu yang disalib untuk dosa kau mencuri ayam. Ngapain saya tanya kiri kanan itu? Sementara Paulusnya memfitnah Yesus telah mati terkutuk, Kita kampret. wilayah. Kena kau kan? Dengar dulu saudara. Saya nggak mau dengar. Jadi Kau bahlul, kalau ngapain yang saya dengarkan bertanya anjing itu menggonggong? biasanya orang yang tidak tahu itu, makanya dikasih tahu kalau bagi orang yang bertanya. Jadi Sekarang kalau kita kutanya yang sama mu. menerangkan, Sekarang saya tanya, apa dosa Iya. yang dilakukan Yesus sampai dia harus dikutuk? Jawab. iya. Kita baca dalam kitab Yohanes, karena dia bukan menghakimi dunia, tetapi mau menyelamatkannya. Maka Bapa mengutus dia datang ke dunia ini sebagai jalan memperdamaikan manusia, tidak lagi dihukum. Udah kau ke gereja sana, kau ke melainkan gereja. untuk Kau ke gereja selamatkan. sana ke gereja. Ambil alu bekas cobek lombok, masukkan ke anusmu. Itulah. Kau ke gereja sana. Apain kau berkhotbah ajaran paganmu di sini? Kau ditanya, yang kiri atau kanan? Bahlul. Apa ini yang saya tanya kiri kanan? Sudah jelas-jelas Kristus telah menebus Kristen dari kutu hukum Taurat. Yang mana, kiri apa kanan? Coba kau di sini ku remas mulutmu. Untung kau jauh. Yang disalib yang mana? Yang pakai sempak warna pink atau ungu? Tanya lagi gitu. Yang pakai sendal swallow atau bukan? Yang gondrong atau yang botak? Tanya sekalian. Dasar bahlul. Sudah Galatia dibaca. Berarti kalau Galatia dibaca itu berarti kita sedang membaca terkait dengan Paulus. Yang diajarin di situ Yesus, bukan yang kiri kanannya. Ada saja caranya orang-orang Kristen ini. Diajari memang bagaimana caranya supaya lilit lidah aja terus. Kerjaan cuma menyesatkan. Kristus yang ditanya. Syukur Bang Hendra. Bang Indra. Yang ditanya ini adalah Kristus. Emang yang kiri kanannya juga Kristus? Bang, nanya hadis Nabi pakai baju Aisyah dong. Di kitab mana itu? Di kitab mana? Coba kau bacakan kitab gundulnya dulu. Supaya kita tahu itu sahih atau tidak. Kitab gundul kau bacakan sini. Ingin saya tahu. Kelasmu udah nyampe ke hadisnya. Ku sedang Yang umat haid. Umat terjemahan ini penyembah makhluk kuburan. Entah apa-apanya dibawanya. Ayo Sahih Bukhari, Muslim, Nabi Muhammad. Bacakan original teksnya. Saya nggak ngerti. Saya nggak paham. Original teks kau bacakan. Biar saya tahu. Asbabul urutnya kayak mana. Siapa isnadnya di situ. Ayo bacakan. Nabi pernah berbaring. Bahasa aslinya kau baca. Kuclu pemakan babi. Aduh, kalau bahasa asli Udah, mah mana kau bisa. turun sana. Kau sana coli sana sama pendetamu sana. Bahas-bahas hadis sok paten. Bibel aja nggak paham hadis bawanya. Kampret. Kau loloskan dulu dirimu. Loloskan dirimu dulu dari Bibel. Baru kau pindah di hadis. Hadis dibahas. Orang sekolah puluhan tahun belum tentu bisa. Dia cuma modal babi di mulut. Ngunyah asu pagi tadi. Bahas hadis. Perbaiki dulu itu pemahamanmu terhadap Bibelmu tuh. Baru kau bahas hadis. Hadis itu kaidahnya berat. Orang yang sehat berakal baru bisa masuk ke situ. Kalian ditanya siapa yang disalib, malah balik nanya kiri apa kanan. Dasar. Nggak dihargai ya. Tidak ada penghargaan bagi orang yang tidak menghargai ilmu. Kalau Anda berdiskusi itu cakupannya ilmu, bukan blow on. Anda tahu sebenarnya yang kutanya itu Kristus, tapi karena Anda belepotan nggak bisa menjawab, larinya kemana-mana. Saya sekarang mewakili diri saya sebagai orang bahlul.
Yang sudah digedekan ini yang boleh berbicara. Udah, diam dulu. Palin. Diam dulu, ini yang sudah ada dibesarkan Ilmu di nggak atas. ada kau makan sabuk kelapa kurangi tuh. Tempurung kelapa tua aja terus kau makan pakai bubur lagi kurangi. manusia lagi saudara. Diam. Dengan Kristen. Diam. Gatal hidung saya gitu, mohon maaf. Oke, Immanuel, Bapak Ya, silakan Pendeta. saudara Immanuel. Ya, silakan. Ya, bagaimana apa yang dibahas? Itu Bang, yang tadi katanya Galatia 3 nomor 13 tuh. Kalau anak Maria mustahil dikutuk, tapi kalau setan sudah pasti dikutuk, itu pasti tuh. Sekarang menurut saudara yang dikutuk di tiang salib ini siapa? Yesus. Kalau menurut yang saya pelajari dan saya mendalami, itu sebenarnya dia mengampaikan hal itu oleh karena dosa kita manusia. Ya, itu ilmu dari mana Bang? Ya, karena saya belajar Alkitab. Iya, saya ilmunya dari tahu. mana? Sejauh Anda mempelajari Bible, dari mana ilmunya bahwasanya Tuhan mengutuk orang suci, orang yang dimuliakan demi menyelamatkan manusia-manusia terkutuk? Di mana dalilnya? Tuhan itu tidak dikutuk, tidak Nah, dikutuk. berarti Yesus yang dikutuk ini siapa? Juma, kau ngomong Ya. ke baik. Gantian, sabar. Mungkin Anda harus pahami dulu ini apa konteksnya apa itu. Iya, konteksnya sederhana saja. Yesus itu dikutuk. Sekarang pertanyaan saya, adakah Tuhan mengutuk orang yang benar? Setahu saya, yang dikutuk itu setan. Kalau ternyata yang dikutuk ini setan, berarti yang kalian sembah setan kan? Benar nggak? Mungkin Anda salah besar dan keliru Nah, ya. coba. Kalau begitu saya minta Kalau tolong. tidak paham Ya, tentang mungkin saya kitab nggak suci paham. Kristen, Betul. Kemungkinan saya nggak paham, betul. Jangan Nah, berasumsi. sekarang tolong haram. Anda buktikan ke saya bahwa Yesus ini memang layak dikutuk. Silakan. Silakan, Bang. Silakan. Silakan Anda buktikan Yesus, anak Maria, anak tirinya Yusuf ini memang layak dikutuk. Silakan. Kalau dia itu adalah 100% manusia dan 100% Allah. Enggak peduli Tidak saya, dia mungkin. 100% manusia, Tidak 100% mungkin. agar-agar, saya enggak peduli. Yang saya tanya, buktikan kepada kami di sini, kalau Yesus anak Maria, manusia mulia, yang dikasihi oleh Elohim ini, memang layak dikutuk demi pelaku-pelaku dosa Kristen. Silakan. Aduh. Kok jadi susah? Ya? Ya kok nggak nyambung? Kan Anda mengimani Yesus anak Maria yang dikutuk di tiang salib. Nah, sekarang apa alasannya dia dikutuk? Apakah pantas dia dikutuk? Apakah dia memenuhi syarat untuk dikutuk? Baik menurut Tuhan maupun menurut akal sehat. Buktikan aja. Kalau setan yang dikutuk, ya memang memenuhi syarat. Kalau penyesat yang dikutuk, memang memenuhi syarat. Dan sebelum dia disalib, dia mengatakan, akulah dia. Yesus berkata, penyesat itu mengaku, akulah dia. Kalau akulah dia yang disalib dan adalah orang yang dikutuk, wajar. Tapi kalau Anda memaksakan itu adalah Yesus, tunggu dulu. Buktikan dulu. Apa dasar Anda mengatakan bahwa yang disalib itu adalah manusia suci? Manusia mulia. Manusia yang dikasihi. Apa alasannya? Waduh, kenapa guru saya di sini dimarah lagi nanti saya ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Sanihu. Gurunda. Saya cuma bercanda tadi, guru. Nggak marah-marah, cuma bercanda aja pun. Oh, Pak Lamsel ini. Beliau guru saya. Oh.
Profesor Sani Profesor Humunir. Sani Munir. Nih beliau kita pelajari. Beliau banyak. adalah pakar teologi, ya, sepuhnya Iksema Koginta aja muridnya. Beliau bersama dengan pendiri FMA Tauhid, Ayah Sofia. Beliau yang pertama dari Islam yang sampai ke Filipina berdebat dengan Oten. Beliau guru saya. Sehat, Gurunda? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Saya lagi di Manila. Ada urusan keluar. Saya teringat Ya. siapa itu yang menuntut Bang Zuma untuk debat di Manila. RK, roh kejahatan, roh kegelapan. Iya, Gurunda. Dalam rangka apa, Guru? Oh, saya jalan-jalan saja. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya betul, beliau adalah guru kita, Sani Humunir. Doakan beliau sehat panjang umur, Masya Allah. Saya mengurus kerjasama antar perguruan tinggi. Allahu Akbar. Kiranya ini, Gurunda, sukses. Insya Allah. Amin. Apa yang dibahas lagi ini? Tadi ada materi terkait dengan Yesus palsu, Gurunda. Mesias palsu. Beliau ini juga yang menuntun Kodondi, ya teman-teman, yang memberikan referensi-referensi materi ke Kodondi itu beliau ini. Jadi materi dari Kodondi dengan seperangkat buku-buku, kitab-kitab beliau itu dari beliau materinya. Jadi susah Kodondi itu digoyangkan oleh apologet Kristen, karena beliau sudah mendapatkan referensi yang kuat dari beliau. Pak Jiferi, aduh. Ada Pak Jiferi dia di bawah. Skron Pak Jiferi. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Aduh, Pak Lagi Jiferi. membahas apa ini? Kang Denny juga kirim paus, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Sogo itu mau dicarikan bini keempat katanya. Waalaikumsalam Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Alif. Waalaikumsalam. Pak Ketua Umum Apologet Islam Kira-kira Indonesia. apa yang topik ini? Mengenai Mesias palsu, Gurunda. Oh, Mesias palsu. Iya. Kesimpulan yang diambil apa? Yang mereka sembah selama ini adalah Mesias palsu. Karena dalam Al-Quran pun ditanya oleh Allah, apakah kamu yang mengajarkan mereka menyembahmu? Kata Nabi Isa, enggak, bukan aku. Berarti yang mereka sembah bukan Nabi Isa. Makanya di dalam Matius 7 mereka diusir. Iya. Silakan Gurunda, mungkin mau ditambahin materinya. Ya, jadi Mesias itu kan kalau kita di Islam itu Al-Masih atau Masaha. Iya. Sayang bukunya saya di Manila, jadi kalau andai kata saya di Kendari, saya satu meja itu buku, satu lemari, dua lemari. Iya, betul. Bang Zuma, Gurunda, kok jadi saya yang terharu ini? Mesias Gurunda? atau Kristus? Ya, beliau memang ini terkadang ini data-data beliau itu di memori berserak karena ilmunya kan. Berserak, iya. Kadang beliau lupa, kadang beliau masih ingat. Banyak di YouTube
materi-materi beliau, diskusi beliau ini. Saya banyak materi dari beliau juga. Masya Allah, betul. Saya juga ada download e-book yang dikompilasi oleh Pak Dinono. Di situ salah satu karyanya beliau sudah saya baca semua, Gurunda. Masya Allah. Jadi saya terharu karena ini gurunya guru saya, otomatis kami sebutnya kakek guru gitu. Boleh ya Bang Zuma ya? Iya, betul. Hanya saja pada saat masa jaya beliau belum ada sosmed kayak begini. Dia bayangkan sampai ke Manila berdebat hanya untuk berdebat saja. Masya Allah. Dan meskipun beliau sepuh, beliau ini nggak sungkan-sungkan membantu para mu'alaf kalau membutuhkan hal yang sangat yang dibutuhkan mereka, teman-teman mu'alaf. Kadang beliau ikut nyumbang juga. Ya, saya benar-benar masih punya tanggung jawab untuk kalau yang mau bertanya atau apa. Jadi saya berikan untuk sekarang ini, saya berikan tentang Mesias. Ya. Mesias anak Allah. Itu menurut E.P. Sanders dalam bukunya Historical Figure of Jesus. Menurut E.P. Sanders, mempercayai Mesias sebagai anak Allah adalah kafir. Tolong dicatat. E.P. Sanders, Historical Figure of Jesus di halaman 270. Mempercayai Mesias sebagai anak Allah adalah kafir. Kemudian Allahu Akbar. Mesias anak Daud, pengikut-pengikut Yesus dan Yesus sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai Mesias anak Daud. Itu menurut Frederickson dalam bukunya Jesus of Nazareth halaman 257. Kemudian lagi, Mesias jadi Tuhan. Gentiles atau para penyembah berhala merubah Mesias Yesus jadi Tuhan oleh A.N. Wilson dalam Jesus Alive halaman 19. Kemudian menurut Beigen, menurut Yesus Mesias adalah Tuhan atau anak Tuhan. Menurut Yesus ini ya, bahwa Mesias anak Tuhan atau Tuhan adalah kafir. Menurut Michael Beigen dalam bukunya The Messianic Legacy halaman 26. Kemudian Mesias sebagai nabi dalam naskah Lot Mati yang diurapi atau dilantik imam atau raja atau nabi oleh Elegard halaman 100. Mesias akan mengajarkan Taurat. Itu Mesias akan mengajarkan Taurat. Jadi kalau tidak mengajarkan Taurat itu Mesias palsu. Frederickson dalam bukunya Jesus of Nazareth halaman 123. Di dalam perjanjian lama, Mesias adalah nabi, imam atau raja. Menurut E.P. Sanders dalam bukunya Historical Figure of Jesus di halaman 240. Raja yang akan mengusir penjajah Romawi. Jadi Mesias itu adalah raja yang akan mengusir penjajah Romawi. Nah itulah pekerjaan Yesus itu. Rosenberg. Kemudian Mesias itu adalah panglima perang dan penguasa yang bijak. Oleh Rosenberg dalam bukunya halaman 65. Dalam Edward Gibbon dalam The Decline and Fall of the Roman Empire halaman 265, Mesias adalah raja dan panglima perang. Jadi bukan menyerahkan dirinya untuk dipaku di apa segala macam itu cerita bohong itu. Mesias haruslah menjadi panglima perang dan penguasa yang bijak. Sehingga ketika Yesus tidak memperlihatkan
ini mereka itulah karena Yesus tidak menjadi raja dan mengusir penjajah Romawi, akhirnya orang Yahudi menganggap ini bukan Mesias ini, karena kalau Mesias harus mengusir penjajah. Oleh Rosenberg, halaman 64. Panglima perang dan penguasa yang bijak. Raja dan Panglima Perang oleh Edward Gibbon. Ini Rosenberg, Edward Gibbon, jadi banyak. Jadi inilah Mesias itu Raja dan Panglima Perang. Jadi kalau misalnya dia ada yang mati untuk menebus dosa manusia, itu Mesias. Ada yang diada-adakan itu. Mesias bukan mati dibunuh tetapi jadi raja. Ini Robert Funk dalam apa ini? Honest to Jesus. Dalam bukunya Honest to Jesus halaman 40. Kemudian Mesias ini bukan inkarnasi Tuhan yang mati menebus dosa. Ini menurut Silberman halaman 104. Yang berikut, Yesus tidak pernah mengaku Mesias. Ingat itu. Yesus nggak perlu Yesus ngaku-ngaku dia Tuhan. Ini oleh Frederickson dalam Jesus of Nazareth. King of Jews. Cuma B2 yang main selonong-selonong ya. Cukup dengan mujizatnya saja semua sudah. Mujizat itu untuk membuktikan dia nabi, dia Mesias. Sampai sekarang dia apologet rasul. Islam bingung kalau saya tanya. Boleh. Nggak ada yang bisa bingung. Pak ini bingung kalau saya tanya, kalau Allah yang benar kenapa Yesus yang di surga? Yang bingung itu Saya bertanya, kalau mujizat Allah itu dari Al-Quran. Jangan seperti itu. Saudara, tolong dalilnya di mana dalilnya Yesus di surga? Coba. Bingung semua mereka. Coba. Mau diskusi. Silakan. Coba. Di mana dalilnya kalau Yesus di surga? Coba buka. Coba di mana? Ayo, taruhan kita. Yesus tidak di surga, taruhan kita. Dia nyangkut di langit. Ayo. Mana dalilnya Yesus di surga? Oh ya, Tung ya. Ya, silakan. Oke. Dinda Gampang Dito banyak. siap meluncur. Bukan hanya gampang. Ya, silakan. Satu aja. Iya. Kalau ada besok saya bangun gereja untuk kau. Oh iya. Iya. Kau tinggal tunjuk lahan, materialnya nanti saya beli. Nah, susah kau cari kan? Susah. Bolak-balik. Gimana? Sebab aku telah turun dari sorga. Yohanes Di mana dalilnya? Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Dinda, itu berarti dia bertandakan dia dari mana? Sabar. Dinda Dito. Nah, sekarang Anda jelaskan bahwa Allahmu di sorga. Sekarang saya sudah jawab. Buka. Saya sudah jawab. Kang Dito. Buka. Silakan datanya kan itu. Berapa? Yohanes 6? Ya. Yohanes 6:38. Kamu tinggal tunjuk tanah di mana nanti saya beli bangun gereja, tapi satu lantai aja. Nanti pintunya kita buat dari kain horden ya. Sekarang kamu siap-siap aja tanahnya ya, kamu buat ya. Ya. Kalau apologet top itu harus bertanggung jawab dengan bibirnya. Saya bertanggung jawab dengan kepalaku, bukan cuma bibir. Buka Dinda di Alkitab Sabda Yohanes 6 nomor 38. Baik Gurunda. Sementara saya langsung open cam aja lah. Iya, open cam aja. Ya, screenshot. Ya. Yunaninya itu bukan. Tuh, di ini. Bisa lanjut? Sedikit Gurunda, sedikit kita ternak dulu ini teman kita. Sekarang siap-siap aja lo, pegang janjimu. Iya. Yohanes 6 ayat 38. Bersabda. Ya, sabar. Ya. Yohanes 6 38.
38. Oke, sudah ready Gurunda? Ya, mana kata surganya di situ ada? Oh, dodol, lu buka apa itu dia? Ini pakai Alkitab. Kami nggak pakai itu, pakai Alkitab. Di sini surga. Ini surga. Pakai Alkitab. Mau Ini TB surga nih. TB2 atau TB1 yang saya minta, bukan pakai Sabar yang dulu, Kucelok. ciptaanmu Sabar dulu. itu. Sabar dulu. Nih ya, surga ya. Kita cek di sini. Surga. Alah, lu pakai itu. Kami pakai Alkitab, bukan pakai lo. Kami pakai di gereja pakai Alkitab, bukan pakai yang kau buka Gurunda itu. kepental. Sudahlah. Nih. Jangan bingung. Uranus. Uranus. Jangan jadi penipu kau. Hei. Uranus. Saya lebih Apa percaya artinya malaikat sini? daripada lo. Ini yang dikatakan oleh malaikat, bukan daripada lo. Hah? Yohanes 6 ayat 38 itu dikatakan oleh Yohanes, oleh malaikat kepada Yohanes, bukan kepada daripada lo. Langit yang berkuba dengan semua hal yang terlihat di dalamnya. Penipu kau. Di mana? Nipu. kau. Penipu kau. Ini Alkitab kami yang kami pakai, bukan pakai yang seperti itu. Ini original teksnya nih. Alkitab sabda. Lu pikir itu kami punya kami itu, nah? Ini Uranus. Itu buatan kalian itu, Uranus. Ini original Pakai teksnya. Alkitab kami, bukan Ini original bahasanya teksnya. bahasa Yunani, bahasa Lu pikir Inggris. ini, lu pikir ini Quran yang Jadi teman-teman, terjemahan LAI ini memaksakan kehendak ya. Ini dapat kita lihat. Surga yang diterjemahkan oleh LAI, original teksnya adalah Lo tahu apa? Uranus. Lo punya ijazah STTP tentang kekristenan? Nih, Atau punya Uranus. penerbit Alkitab? Hah? Nah, Lo kau diam penerbit dulu, kau diam Alkitab? dulu, kau diam dulu. Malu-maluin Diam lu. dulu, Ustaz. Udahlah. Udah jelas kalian nggak punya. Ada bukti surga bahwa di situ? Allahmu di surga. Bingung kan saya Ada. tanya. Kalau Allahmu yang benar, Nggak kenapa Yesus di ada. surga? Sekarang saya Ternyata tanya, itu kalau penipuan. Allah yang benar, kenapa Yesus di surga? Ternyata nggak ada. Ternyata itu langit. Ternyata nggak ada. Nggak ada. Hei. Penipu. Kalau berbicara surga itu Kalau ada di Allahmu yang Lukas benar. 23:43, itu baru surga. Pada hari ini kamu akan bersama aku di Firdaus. Itu baru surga, Paradesos. Sebab aku telah turun dari surga. Yohanes 6 ayat 38. Turun dari langit. Sementara kalian surga. apa? Mana ayat Quranmu bahwa Allahmu di surga? Hah? Enggak, Mana turun jaminan dari surga langit bagi dibilang. kalian? Turun Mana dari jaminan langit. surga bagi kalian? Mana? Turun dari langit, bukan dari surga. Parah Minta ini. ayat Quranmu bahwa Parah. Di mana Allah di surga? Waduh, kau itu. Parah. Jadi saudara, saya minta Anda ayat tidak Quranmu bahwa Allah berhasil di surga, mana? mendapatkan gereja. Tadi saya sudah rela mau bangunkan gereja, nggak jadi. Ternyata kau cuma nipu. pakai karena Ternyata pakai Yesus, Alkitab ciptaanmu. Karena pakai ternyata Alkitab Yesus ciptaanmu. itu bukan turun dari surga, tapi dari langit. Kalau surga dalam bahasa Yunani itu tetap aja Paradeso, menceritakan tentang sebuah alam di mana Paradesos itu adalah alam atau tempat yang bernama surga Firdaus. Itu baru surga. Parah, ternyata Yesus turun dari langit. Hujan dong. Ternyata hujan. Mas Solang. Udah ya kawan. Kalau yang turun dari langit ke bumi itu memang iblis. Dalam Quran, ya Allah kalian sudah di surga. Diusir. Lah, nggak ada. Kok Tuhan di surga gimana Nggak ada. ceritanya? Surga itu alam. Sementara pencipta langit dan bumi itu tidak menempati ruang Oh dan lo waktu. terus buat Tuhan kalian kok ini di surga. diciptakan untuk kemana? Kalau Tuhan Allah- kok Allah di kalian surga. Ke neraka. Tuhan kok di surga. Alamak. Tuhan kok di surga gimana ceritanya? Matius ayat 4, Markus 16 ayat 19, Lukas 9 ayat 51. Semuanya dalil Yesus naik ke surga. Itu naik ke langit. Itu naik ke langit, bukan ke surga. Itu naik ke langit, bukan naik ke surga. Bahwa Allah mau naik ke surga. Udah, Kalau saya sudah ada. turunkan Markus aja, 26 turunkan. ayat 64. Turun, Anda turun. Markus Anda turun. 16 ayat 19, Anda Lukas 9 turun ayat 51. ke Mana? gereja, telan itu, surga langit. Jangan menipu di sini, kita cukup sekali aja kita buktikan. Yohanes 3 nomor 48 itu tidak ada kemudian
Tidak ada kemudian diceritakan 38 Yohanes 6 nomor 38 itu tidak ada bercerita Yesus turun dari surga, tapi Yesus turun dari langit. Gitu ya. Sama seperti hujan juga turun dari langit. Tidak ada masalah. Oke, dilanjut. Ini Gurunda Sadiku mungkin. Gurunda. Ya. Bagaimana? Iya, kenapa itu Putus-putus suaranya, surga Kang Dito. menurut Putus-putus, makanya begitu. putus-putus. Oh, putus dikit ya. Oke, mungkin boleh disampaikan ulang ya. Sebentar. Izin Gurunda, Bang Zuma, Gurundaku. Saya bertanya karena ini fenomena yang terjadi, banyaknya orang-orang Kristen menganggap Yesus turun dari surga. Itu mohon pencerahannya Gurunda Sanihu. Ya, nanti izin Prof, kalau ada oten-oten yang main seruduk, kayak B2 nggak paham etika, biar kami di bawah yang menanggapi ya. Kami jaga marwah, Prof. Makanya tadi dipotong. Bagaimana, saya masih teruskan? Ya, silakan Gurunda. Ya. Nanti Siap. kalau ada yang Ya. mengganggu, biar kami yang sliding. Ya. Ya, gitu. Jadi ini mengenai Mesias ya. Jadi seperti tadi, Mesias anak Allah itu adalah kafir. Pengikut-pengikut Yesus dan Yesus sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai Mesias anak Daud. Inilah. Sementara pada para penyembah berhala atau Gentiles, mereka merubah Mesias Yesus menjadi Tuhan. Jadi itulah bagaimana Yesus menjadi Tuhan, ya karena para penyembah berhala merubahnya menjadi Mesias. Padahal Mesias itu harus tampil dalam kemenangan. Kemudian di dalam naskah Laut Mati, Mesias itu adalah nabi. Mesias yang ditunggu-tunggu keturunan Daud, raja yang akan mengusir penjajah Romawi. Nah, sementara dia disalib oleh Romawi, makanya ya berarti Yesus itu bukan Mesias yang versi Kristen. Menurut buku Rosenberg, Mesias adalah panglima perang dan penguasa yang bijak. Raja dan panglima perang menurut Edward Gibbon. Bukan mati dibunuh tetapi jadi raja. Bukan inkarnasi Tuhan yang mati menebus dosa, Silberman. Yesus tidak pernah mengaku Mesias. Ini saja. Yesus tidak pernah mengaku Mesias. Menurut Frederickson dalam bukunya Jesus of Nazareth, King of the Jews, halaman 248. Yosefus, sejarawan, tidak mengaku Yesus Mesias atau Kristus. Nah, ini yang penting. Sejarawan yang di masanya Yesus tidak mengakui Yesus sebagai Mesias atau Kristus. Nah, menurut Tillich dalam History of Christian Thought halaman 14, Yesus tidak cocok jadi Mesias karena tidak sesuai dengan penampilannya. Yahudi di abad pertama menantikan Mesias yang akan membebaskan mereka dari kejaman penjajah Romawi. Sementara Yesus tidak menampilkan figur seperti itu, sehingga menimbulkan kekecewaan.
Mesias yang mati dan bangkit kembali. Yahudi tidak mengenal Mesias yang mati dan bangkit kembali, menurut Fredrickson. Para penginjil melukiskan Yesus mati untuk umat Kristen. Ini, jadi itu adalah cerita bohong yang mengatakan bahwa Yesus mati untuk umat Kristen. Karena seperti kita tahu, Yesus mengatakan bahwa saya ini datang untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi bahwa Yesus mati untuk umat Kristen itu ya cerita hayalan itu. Mesias Yesus sama dengan mitra, menurut Ian Wilson. Mesias Yesus, Yesus yang Mesias itu adalah ciptaan Paulus dalam buku Jesus Alive oleh Ian Wilson di halaman 20. Yesus tidak pernah mengaku Mesias, Fredrickson. Andai kata Yesus mengaku Mesias, sudah lama dihabisi sebelum ke Yerusalem. Andai kata Yesus mengaku Mesias, sudah lama dihabisi sebelum ke Yerusalem. Menurut Fredrickson dalam bukunya Jesus of Nazareth, halaman 217. Pilatus menangkap dan menyalib Yesus karena orang menyebutnya sebagai raja yang mengancam penjajah. Kenapa Yesus disalib? Karena Pilatus menangkap dan menyalib Yesus karena orang menyebutnya sebagai raja yang mengancam penjajah. Makanya ketika Yesus disalib, itu di atas kepalanya ditulis Jesus Nazareth, King of the Jews. Makanya Yesus tidak mengenal Mesias yang disalib, Fredrickson. Paulus tidak butuh sejarah dan ajaran Yesus. Ini dia keluar dari rambu-rambu sejarah dan ajaran Yesus. Paul was not interested in historical Jesus. Paulus tidak tertarik kepada sejarah Yesus. So to make the long story short, oleh sebab itu untuk membuat ceritanya singkat, we have a man whose self-professed life purpose is to preach Jesus the Christ, who never met Jesus. Oleh sebab itu untuk menyederhanakan ceritanya, we have a man whose self-professed life purpose is to preach Jesus of Christ, Jesus the Christ. Membuat ceritanya, maka ada orang yang mengaku life purpose dalam masa hidupnya berdakwah atau bahwa Yesus adalah Kristus, who never met Jesus in the flesh. Jadi ini Paulus yang menceritakan bahwa Yesus adalah Kristus. Dia tidak pernah mengenal Yesus, who shows scant interest in the event of Jesus' life. Dia tidak tertarik kepada sejarahnya Yesus, tetapi dia tertarik kepada Yesus yang mati dan bangkit kembali sebagai Kristus penyembah berhala. Ini memakai dalam Jesus, the Man and the Myth, halaman 175. Sejarah dan ajaran Yesus harus dikubur. Ini sejarah dan ajaran Yesus harus dikubur karena a myth can only grow around actual historical figure when most of the actual historical fact about the figures already were forgotten. Mitos hanya akan tumbuh ketika figurnya itu sudah tidak ada dan kisah atau cerita tentang figur tersebut sudah dilupakan. Inilah penchant of the opposite myth to history. Menebus dosa Gentile, masukkan dalam Israel. Ini dia sudah